Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa ahlut tuqa wal wafa amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fa shalla. Shadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah subuh yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ieu hewe ramalange dena pada keadaanna ramalan laboe. Terutama pelaksanaan ibadah, khususnya pelaksanaan ibadah subuh. Kalau tahun-tahun yang lalu ceramah agama itu disampaikan pallawanganna bange sibawa kamoe. Pallawanganna bange sibawa kamoe. Tahun-tahun yang lalu. Cedi mi bawang. Mabere ceramah dari 30 penceramah kalau subuh. Ande gurutan mi bawang mangkosok. Yang memberikan ceramah sesudah salat subuh. 29 yang lain ceramah disampaikan pada saat pallawanganna bange na ikamoe. Iahe taunge ipindrai culewe. Ipindrai mencae. Seluruh penceramah mulai dari subuh pertama sampai subuh terakhir itu akan disampaikan pada saat setelah selesai salat subuh. Memuare inovasi yang kita laksanakan pada tahun ini. Percobaan-percobaan yang kita laksanakan pada tahun ini insya Allah menggugah hati kita semua untuk tinggal sejenak maringkalinga ceramah. Nasabak magai pertimbangan tahun yang lalu sehingga ceramah tidak disampaikan sesudah salat subuh pangsangalinna ande guruta. Nasabak kuri Segeri banyak sekali kepentingan. Kita tahu bahwa Segeri itu adalah kecamatan terbesar kedua sesudah kecamatan Pangkajene. Kecamatan terbesar kedua sesudah kecamatan Pangkajene. 10 kecamatan kuri Kabupaten Pangkep yang peredaran ekonominya terbesar kedua ialah itu kecamatan Pangkajene, kecamatan Segeri. Coba nitaita masalah melebeng ke manang hadire. Siaga jumalana Indomare. Siaga jumalana Alfamari, kecamatan Segeri. Kecamatan yang lain tidak seperti itu banyaknya. Itu berarti bahwa perputaran ekonomi sangat lancar dan besar sekali di kecamatan Segeri. Akhirnya dengan pertimbangan itu, ia narona yalai sara makkada ia ro caramai pallawangan na bange na ikamoe. Magai nasabak jangan sampai jamaah kurang yang tinggal. Magai nasabak dena nang kalinga caramai. Pasa eman ibawan na nawanawai.
Upana na terlambat ki mak buka iya hewe toko makurang ya ala pangali. Makurang ya ala pangali. Nah oleh karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yai tau ngima pamulaki na turungi mana ki pamase. Gangkana kalaupun tidak ada kepentingan yang terlalu mendesak di luar, wedi ki cinampe monronro maring kalinga ceramah. Bayangkan ya ro, malewa na rampe ya gurutta, kahadese na nabitta. Aga nasa nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mana na yahi ilelu. Nasaba iya he ulan ramalangi de gagalaing ilelum pasangadinna. Peko gi carana na wedding. Penuh baka-baka tamana na palele ri pamasina po ang Allah Ta'ala. Iya ro tujuan utama ta. Ipapenuh mana ngi baka-baka ata. Napalele kiri pamasina po ang Allah Subhanahu wa taala. Salasewan na yahewe cara untuk penoy baka-bakata ya na he ipugaw he. Rimon di purata masepaja subuh. Nasenge ande gurutta 3 in 1. Tegari ase 3 in 1. Imang salla al-gadati fil jamaah. Nigi tahu barang siapa yang melaksanakan salat berjamaah subuh. Tidak dikatakan di masjid, tidak juga dikatakan di rumah. Maka dami Nabi nigi tahu mak berjamaah subuh. Tegi mak berjamaah subuh. Wedding ini bolana jaji mak berjamaah subuh jaji to. Wedding ini masih ge jaji to. Nah sahabat dek mana mak kada Nabi ta man sallal gadati fil jamaati fil masjid dek magaga. Maka dami Nabi ta man sallah al gadati fil jamaah. Nigi tahu mak berjamaah subuh. Imma gana mak berjamaah subuh di bolana. Magane di bolana mak berjamaah subuh. Oleh karena tidak sempat ke masjid. Sakit. Mak berjamaah subuh ke bolana. Si baba inena, anakna, apuna. Tapi lebih afdal mak berjamaah subuh ke masjid. Summa ka'ada yaskurullah. Tuda cinampu. Pada tohai pogo emak kokoi hewe. Rimun ripurata mak berjamaah subuh. Aga na pugau. Yaskurullah. Mak dampe-rampe laru pang Allah Ta'ala. Imak gana mak bilang-pilang. Imak gana mak ngaji. Imak gana maring kalinga ceramah. Aga nasen Nabi Muhammad SAW. Hatta tatlu syams. Sampai terbit matahari. Betuanna sampai masuk. Waktu syuruk atau isyraq. Matame waktu syuruk israk sallarak ataini natetongangi sampajang syuruk yarega sempajang israk yang penama lainnya adalah sempajang duha. Jadi itu sempajang duha telu gelombang Pak. Bukan hanya jamaah haji ada gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga. Termasuk salat duha itu memiliki 3 gelombang. Gelombang pertama adalah masuknya waktu syuruk atau isyraq. Kuriase hewe waktu syuruk jam 6.00. Tapi jadwal yang beredar yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, waktu syuruk sekarang tanggal 4, yaitu jatuh pada pukul 6:01. Itu gelombang pertama. Gelombang yang kedua ialah itu pukul 6 sampai pukul 8. Itu gelombang kedua. Gelombang ketiga adalah jam 8 sampai dengan jam 10. Ya nar waktuna duhae. Jadi ya waktuna duhae tanggal 4 hari ini mapamula matamana teteena lewase di meni letu tete 10. Ya nar waktuna duhae. Di dalamnya sudah terdapat waktu syuruk atau isyraq pada saat matahari naik, kemudian sampai pukul 10. Jamaah subuh yang sama-sama dirahmati, baru pengantar, belum judulnya. Yang kedua, saya memperhatikan dan melihat secara seksama. Narik waktu subuh maegato jamaah tak mundur yawa. Imma gana urane, yari gana makunrai. Ini persoalan Pak. Persoalan ya hewe.
yang perlu dituntaskan, yang perlu dicarikan solusi. Kira-kira bagaimana caranya? Kalau waktu tarwih dan waktu subuh atau waktu Jumat, degaga jamaah mundur riawa di lantai 1. Itu yang perlu Pak dicarikan solusi. Magai mau pemua narekko dengan alasan dek na uleh makadenya. Itu namanya rukhsah dalam keadaan darurat. Kalau dalam keadaan darurat, hukum tidak berlaku Pak. Dalam keadaan darurat, hukum Islam tidak berlaku. Tapi sepanjang na uleh makadenya menre, seha iya jena, seha iwa takalena, naluru mondro riawa mak berjamaah subuh, berjamaah na dek nasa. Dek nasa berjamaah na. Magai nasabab pusat dilaksanakannya salat berjamaah berada pada lantai yang kedua. Sementara ada orang yang melaksanakan salat berjamaah di lantai 1. Ia pana wedding tahu mak berjamaah di lantai 1. Jika sekiranya de naalani di lantai 2, sudah penuh, sesak, tidak bisa lagi. Jalan satu-satunya adalah berada pada lantai yang pertama. Itu solusinya. Narek mapakomi keadaan nahi, maloga masagena, naluru engkatoria sema engkatoriawa, itu permasalahan. Nah oleh karena itu kami menghimbau, narek elok ki lolongan ibarakka na iya senge berjama, tapa penoi berjama di lantai 2, baru kita berada di lantai 1. Itu pengantar. Pengantar yang ketiga. Saya melihat celengan kurang efektif. Pada saat celengan itu diedarkan, rimun ripurana tawe makbang. Ya mungkin ada pertimbangan ini kita dari panitia. Nasabah ia mana nah haderede nama celeng. Magai terlambai matama di masjid. Nah oleh karena itu mungkin ada pertimbangan apakah celengan itu diedarkan sebelum ceramah, ataukah celengan itu diedarkan pada saat orang ceramah. Ya, ternyata dendre pura tamak bereseleng masih kisikiri maega masuk magai nasabah, mungkin banyak kepentingannya di luar. Jadi ini perlu kita pikirkan sebagai pengurus masjid. Jamaah subuh yang sama-sama dirahmati Allah, saya akan masuk masalah pembahasan. Judulnya ialah itu siapakah dan kapan orang dihukumkan itu wajib beribadah? Siapakah dan kapan orang itu diwajibkan beribadah? Ini masalah fikih. Jadi narekku mak bicara ki masalah ibadah. Seluruh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah ibadah. Kapan wajib itu dilaksanakan? Narek kota sedie rupa tahu engkani mukallaf. Sudah mukallaf. Iya, mukallaf. Agaya semukallaf. Ciri-cirina ya ru'ya sengi mukallaf ada 2. Pertama yaitu berakal. Yang kedua adalah balik. Ya nariyase mukallaf. Jadi tasik dia rupa tahu. Imma gana urwane. Yare gana makun rai. Kalau ia sudah mukallaf, maka wajib hukumnya melaksanakan seluruh perintah Allah. Termasuk salat, termasuk puasa, dan lain-lain sebagainya. Tentu ada syaratnya mukallaf. Mukallaf adalah orang yang berakal. Mukallaf adalah orang yang balik. Jadi oleh karena itu masalah melebihi kay manang hadire. Jadi ia sengi balige menurut fikih, ia sengi balige menurut fikih, ia naritu masa waktu diwajibkannya beribadah. Itu yang namanya balik. Masa waktu diwajibkannya beribadah. Yang kedua berakal.
naisen ni palaisengi maka dan areko Yahweh magaloe maka agasena makasi nareko mapako hewe makaja naisengi bedakan ni maka da Yahweh cella Yahweh putih naiseni rekengi maka da mulai dari urutan 1 sampai seterusnya dia sudah tahu A, B, C, D dan seterusnya. Naisen ni maka da C ditambah C sama dengan 2. 2 tambah 2 sama dengan 4. Itu adalah tanda-tanda orang yang berakal. Jadi nareko engkau tahu 2 tambah 2 sama dengan 10. Itu perlu dipertanyakan. Tolong diantar ke rumah sakit untuk ditangani oleh dokter syaraf. Nasabade nama decing akalena. Ini yang 2 umat salam lebih kemenang hadir. Jadi oleh karena itu banyak orang balik tapi tidak berakal. Banyak orang yang balik tapi tidak berakal. Aga yaro tahu jangan. Ye balik ini ya kira nama kiak kalau. Tahu jangan ya tu orang yang gila tidak dikenakan hukum untuk melaksanakan yang namanya kewajiban. Tidak wajib salat, tidak wajib puasa. Jadi nareko engkau tahu jangan matama rima sigita macueto mas sempajang pura mas sempaja sirakang narusak ti sempajana napa si masuk mak joka-joka mak bicara ali-alena micawa ali-alena ede nama dosa disesena pang Allah Ta'ala di nama dosa. Jadi oleh karena itu hati-hati menghadapi orang gila. Kapan kita lawang itu orang gila, dipukul itu orang gila. Orang sehat yang memukul orang gila, maka yang kena hukuman adalah orang yang sehat. Orang yang sehat. Iya. Kemudian orang gila kapan melempar sesuatu barakna nasulangi ya masih kita he. Nain nawi barakna pakak kasana masih kita. 2 hukum bebas daripadanya. Hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hukum pemerintahan dek nak kenai. Jadi nareko engkau tahu jangan minau di pasae sekalipun 1 miliar naik nau doi dek tu nak kenai hukum perundang-undangan di Indonesia bebas magai nasabak dek nama kiak kalau. Selanjutnya umat salam lebih kemenang hadir. Banyak orang balik tapi tidak berakal. Banyak orang balik tapi tidak berakal. Siapa itu? Ia naritu anak-anak kecil. Ia anak-anak kecil. Ia anak-anak kecil berakal tapi belum balik. Ini juga belum diwajibkan untuk melaksanakan yang namanya ibadah. Nasabak depa nama lagi umat salam lebih kemenang hadir. Nah oleh karena itu umat salam lebih kemenang hadir. Anak-anak ede fana balege baik urwane makoto paru makunrai tidak wajib salat, tidak wajib puasa. Tapi nareko engka anak-anak ma puasa, ma pamula waktu imsak sampai maghrib depa yana balege anak-anak lolongan ya palang. Tetap dicatat itu amalnya. Lolongan ya palang di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ia rodenre apalana tidak masuk di rekening anak yang bersangkutan, tetapi masuk di rekening orang tuanya. Masuk di rekening orang tuanya. Jadi malaikat rakib atid mencatat kebaikannya dan mencatat keburukannya sang anak yang belum balik, lalu melakukan kebaikan seluruh amal kebaikannya. Bukan untuk dirinya, akan tetapi masuk di rekening orang tuanya. Sebaliknya makotor umat salam lebih kemenang hadire. Nareko angka anak minau belum balik. Belum balik. Minawi ripasae. Minawi gat dewe. Aga nai nau. Minawi si botolo sirup. Dia mencuri sirup. Tapi ini anak belum balik. Nah oleh karena itu keburukannya tetap dicatat, kejahatannya tetap dicatat, dosanya tetap dicatat, dosa perbuatannya
akan tetapi dosa perbuatannya itu tidak masuk di rekening anak yang bersangkutan, akan tetapi masuk di rekening orang tuanya. Masuk di rekening orang tuanya. Nah, oleh karena itu tanggung jawab besar. Tanggung jawab besar. Ia naruh nama kera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko dilalena hadesena. Allimus sabiyyi as-salata li sab'i sinin. Tapa guru memen di anak-anak ta mas sempajan. Didiklah anak itu salat pada ia berumur 7 tahun. Didik. Didik itu. Di hadis yang lain, maka Nabi Muhammad SAW muru auladakum bis salati wahum abna'i sab'i sinin. Sab'a sinin. Perintahkan itu anak-anak. Perintahkan itu anak-anak untuk melaksanakan salat pada saat ia berumur 7 tahun. Iya. Ia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam engkari telah apona Hasan Husain. Hasan Husain. Setiap Rasulullah ke masjid pasti napacoi ia apona Hasan Husain lauri masigi. Napacoi ritungke waktu napacoi ia apona nareko engkamri bolana. Iyamin ade napacoi nareko de igagari bolana. Nasaba ia Hasan Husain anana Ali bin Abi Talib baginda Ali berpasangan dengan Siti Fatimah. Anaknya ya roh. Namanya Hasan Husain. Sepanjang anak yang bersangkutan berada pada rumah Rasulullah. Setiap masuk waktu Rasulullah membawa anak-anak itu masuk ke masjid. Nariwatuna mas sempajan nabita. Rokok. Ia rega sujui. Ia kinyarangir anak-anak. Ia kinyarangir anak-anak. Padahal bay narik ko ang kanyara matiwi gaba. Yakin nyarangin nabita. Abu Bakar bertanya, wahai Rasulullah, apakah kita punya salat itu sah? Ataukah tidak? Makanya nabita magai. Degaro dendre ta sedingi, watutta roko yarga suju nakinyarangi ke apota. Hasan Husain. Maka Nabi Muhammad SAW. Dek mana solangi sempajaku. Dek mana rusai sempajaku. Salat saya tidak batal. Magai. Nasabah yang melakukan adalah anak-anak orang yang belum balik. Yammi nama solat sempajaku. Nareko iko Abu Bakar pada saat saya ruku, pada saat saya sujud. Iko makinyarangi ka. Masolangi sempajaku. Magi nama solang karena kamu adalah orang yang balik. Jadi oleh karena itu ajak lalu tamparangi kasih anak-anak ajak lalu tamparangi tasedie tomatua. Nareko angka tomatua. Imma ganatiwi anak-anak, imma ganatiwi apona lari masigi lari-lari di lalenna ya masigi depan abal lagi ajak tamparangi karena itu tidak merusak. Pasangadi nareko tomatoa makiapona lima ni apona napal lari-lari lalu masigi ia tu makasolang. Sepanjang anak-anak belum balik ajak lalu tamparangi. Biarkan itu anak-anak berteriak, biarkan anak-anak itu lari-lari dalam masjid. Nasabah itu adalah pembelajaran bagi anak yang bersangkutan. Kemudian maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wadribuhum alaiha wahum abnai ashrin. Nareko tasedia anak sudah sampai 10 tahun umurnya. Sudah sampai 10 tahun umurnya. Maka rodende nabita wadribuhum barasakengi barasa yaro lapung anak. Nareko narapi ni umuruna 10 tahun. Mata mai wetu ade panama sempajang. Barasai. Magai. Dua rupa dosa bisa menimbulkan. Dua dosa yang bisa menimbulkan. Kapan anak-anak itu sudah berumur 10 tahun. Lalu tidak melaksanakan salat. Maka yang berdosa adalah anak yang bersangkutan. Kemudian yang kedua adalah orang tuanya juga ikut berdosa. Orang tuanya juga ikut berdosa. Nah oleh karena itu masalah melebihi ingkar manang hadir.
Mukallaf artinya dipaksa. Mukallaf itu artinya dipaksa. Maka dia pun Allah Ta'ala rilalana Quran malabi'e. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha. La yukallifullahu nafsan. Allah tidak memaksa, Allah tidak membebankan suatu urusan, suatu ibadah pasangadi yang bisa kita laksanakan. Yang bisa kita laksanakan. Nah, oleh karena itu, engkau aturanna puasai wajib. Wajib kepada siapa? Orang yang sehat. Orang yang tidak sehat tidak bisa berpuasa menurut keterangan dokter, maka dia hanya berfidyah. Hanya berfidyah. Kemudian selanjutnya haji wajib. Tapi tidak semuanya wajib. Man istata'a ilaihi sabila. Hanya orang yang mampu. Kalau tidak mampu, maka jangan naik haji. Sama dengan zakat. Zakat wajib bagi setiap orang. Tapi tidak semua orang wajib mengeluarkan zakat. Narikode gaga maka disesena. Tidak diwajibkan mengeluarkan zakat. Yaminakan nama pasusek yang kai maka disesena. Jamaah subuh yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang umur 10 tahun itu sudah balik. Maka dari fikih. Ya, di dalam fikih itu disebutkan alamatul bulugi salason. Tandra-tandran na yarona rekota se dia rupa tahu balege ni engka telu tarana. Ada 3 tanda orang yang dinyatakan balik dalam agama. Iya, alamatul bulug salason. Tanda-tanda orang yang dinyatakan balik ada 3. Nomor sedi dalam kitab Safinatun Najah. Dalam kitab Safinatun Najah. Irampe makada iya ro tanda-tandana. Ia naritu tamamun khamsa asyara sahasanatin. Lithakari wal untha. Jadi tanda-tanda pertama adalah tamamun khamsa asyara hasanatin. Sanatin. Lithakari wal untha. Agak betuana cukup umurnya 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Jadi batas maksimal na iya sengita dia tahu balage nareko sudah mencapai umur 15 tahun. Itu batas maksimal. Apakah laki-lakinya tidak pernah mimpi? Tetap balik. Nah sabayar pemamahata makukuhe yang sementara berjalan maka daya pak yaseng ibalik nareko mimpi basah. Keluar warna putih seperti susu. Kalau ia mimpi di malam hari. Padahal menurut fikih Safinatun Najah itu batas maksimal dikatakan orang balik adalah 15 tahun. Mimpi, tidak mimpi itu sudah balik. Nah sabab mereka tahu, engkau tahu. Dia namanya engkau tahu. Umur 20 dia panama nipi, belum mimpi, belum keluar sesuatu yang berwarna putih kalau malam. Ada juga perempuan sudah sampai umurnya 15 tahun belum haid. Ai depau haid. Ai depau mimpi. Tidak usah salat, tidak usah puasa. Agama menekankan bahwa kalau laki-laki dan perempuan ia berumur 15 tahun, batas maksimalnya mimpi tidak mimpi, haid tidak haid, maka itu wajib melaksanakan salat. Ini tanda yang pertama. Kemudian selanjutnya, tanda yang kedua, ianar itu al-ihtilafu lidzakari wal unsa tis'i sinin. Jadi batas minimalnya nareko engkana urane yare gamakun rai. Sudah mimpi pada ia berumur 9 tahun. Laki-laki bermimpi pada umur 9 tahun.
kemudian perempuan sudah haid pada 9 tahun, itu adalah batas minimal. Ia sudah balik. Balik ini ya roh. Jadi nareko engka anak-anak sudah mimpi. Sudah mimpi nasabaya tu anak-anak makukui pada lebai uti karbi de pabajan nama tasa isim pro ni karbi magati matasa ya tu. Kenapa? Karena kondisi anak-anak dengan dulu itu beda, Pak. Kalau dulu rata-rata 9 tahun baru mimpi, 9 tahun baru haid. Sekarang ini belum cukup 9 tahun sudah ada anak-anak yang haid. Belum cukup 9 tahun sudah anak-anak yang bermimpi basah di malam hari. Bagaimana yang seperti itu menurut Islam? Ini pengkajian, Pak. Pengkajian seperti ini yang jarang kita temukan. Bagaimana kalau ada anak-anak yang belum berumur 9 tahun? Lisakari wal unsa, baik laki-laki maupun perempuan, sudah haid kalau ia perempuan. Dan ia sudah bermimpi basah kalau ia laki-laki. Padahal umurnya belum cukup 9 tahun. Fikih mengajarkan dalam Safinatun Najah bahwa batas minimal seseorang itu dikatakan haid pada saat ia berumur 9 tahun. Jadi nareko engka anak-anak urane bermimpi di malam hari mimpi basah tapi umurnya baru 7 tahun. Itu belum dikategorikan sebagai orang yang balik. Nasabah batas minimalnya menurut agama kita yaitu umur 9 tahun. Kalau ada anak-anak yang haid baru ia berumur 7 tahun, ia sudah haid, maka agama mengatakan bahwa itu bukan damul haid, tania darah haid. Nah iya kia darah yang keluar itu adalah dikategorikan sebagai darah penyakit. Darah penyakit. Itu batas minimalnya. Jadi batas minimalnya itu umurnya seseorang dikatakan balik adalah umur 9 tahun. Batas maksimalnya adalah umur 15 tahun. Urwane makotoparo makunrai. Yana rumah salam alaikum kamalang hadire. Abia sangat taidi laogi makotoparo lamang kasa. Apa kebiasaan kita? Anak-anak itu baru dihitan. Baru dihitan kalau ia sudah berumur 9 tahun. Rata-rata itu starnikor, Pak. Sudah dihitan. Kemudian pada saat dihitan, iundan ni puwa imang. Masoko ni tawe. Mapasadia ni kadok minyak. Diundang tetangga. Sebelah kiri kanan, depan belakang. Diumumkan bahwa insya Allah cinampu anaureta apota elok ni isunna pada saat ia berumur 9 tahun. Itu tanda, itu informasi na podaki arodendre tumatuana maka anak-anakku balik ni matamannya serta tahu sehingga dilaksanakan seperti itu, disebarluaskan maka anakku ya hemakun rai. Ganda ni umuruna 9 tahun. Anakku ya hewe urane ganda ni 10 tahun umurula. Magai ikata ni. Iundan ni guru mak barasanji. Iye, napa ikata rodendre lapung anak-anak. Tiwi mana ni ampolo parengnya rodendre anak-anak imma ganalisekna 50 sebu, imma ganalisekna 100 sebu. Itu pengumuman kepada kita bahwa anak yang bersangkutan sudah balik. Jadi narik ko genne ni 10 tahun umuruna nang kana masroi menurut agama sudah bisa diterima tapi menurut negara belum bisa diterima. Dia penawat dia terima. Jadi narik ko angka anak maki umur 10 tahun 9 tahun perempuan ada yang lamar diterima lamarannya menurut agama itu sudah sah perkawinannya karena sudah masuk balik batas minimal umur 9 tahun. Siti Fatimah, Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siaga umuruna na ipubaini ri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umuruna Siti Aisyah radhiyallahu anha na ipubaini ri baginda Ali bin Abi Thalib 10 tahun umuruna. Siti Fatimah makotoro, Siti Aisyah makotoro. Siti Aisyah
diperistri oleh Rasulullah. Karena dari 9 istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 8 janda hanya 1 yang perawan. 8 janda hanya 1 yang perawan. Mapamula Siti Khadijah, umurnya Siti Khadijah, ibu bayi dari Nabi ta umur 40 tahun. Umurnya yarwatui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umurnya 25 tahun. Kemudian istri yang terakhir Rasulullah, Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ini adalah satu-satunya perawan, yaitu umur 9 tahun. Ibu bayi dari Nabi Muhammad SAW. Menurut agama, nareko engkani anak tamaki umur 9 tahun perempuan sudah ada yang lamar. Maka menurut agama itu sudah sah. Tapi menurut negara belum sah. Siaga pi umuruna? Siaga umuruna? 10 asera tahun mako kue. Baik laki-laki maupun perempuan. Napaweddin tercatat di kantor kawah. Nareko engka anak-anak di bawah umur sekian 19 tahun. Maka menurut negara itu tidak sah. Itu adalah merupakan pernikahan yang ilegal. Karena kenapa? Tidak tercatat di pencatatan kantor urusan agama. Nanti ia tercatat kalau ia berumur 19 tahun. Baru tercatat, terbitlah buku nikahnya atau akta nikahnya. Yang menjadi masalah, nareko si poji ni anak-anaknya peko gani carana. Si poji penran ni anak-anaknya. Tidak bisa lagi dipisahkan. Ia kata orang jangan sampai dia ini tarima ya roh. Nalolong ibalau. Ia nandre mio. Ia kata orang ini. Tarimai. Sekalipun tidak tercatat, ia menjadi permasalahan. Ia naritu nareko itarimai naengka anak nama tu. Baru berumur 1 tahun engkan anak-anak. Tidak bisa keluar akta lahirnya anak yang bersangkutan kalau ia melahirkan sang istri. Dia naule terbit akta lahirnya. Ia na peraturan ya ro negara ata. Dia naule terbit akta lahirnya. Narekode na terbit akta lahirnya itu menjadi masalah. Seluruh bantuan yang dari pemerintah tidak bisa dikasih anak yang bersangkutan. Nasabak magai tidak ada akta lahirnya. Kenapa tidak terbit akta lahirnya? Tidak ada buku nikahnya. Dasar penerbitan akta lahir bagi anak laki-laki dan perempuan adalah berdasarkan akta nikah atau buku nikah yang dibawa ke catatan sipil di Pangkajene. Makule baru cari tanah masalah melebih ke menang hadir. Nah oleh karena itu masalah melebih ke menang hadir. Anak-anak yang belum kawin, laki-laki dan perempuan, nareko mapugaui deceng mas sempajangi, balik ini cari tanda ya hewe. Matama ni umur 10 tahun, kemudian yang kedua, matama ni umuruna maksimal 15 tahun, mas sempajan ni, kemudian mapuasa ni. Ia denre apalana yahe. Ada pahala untuk dirinya anak yang bersangkutan. Kemudian ada juga pahala yang masuk di rekening orang tuanya. Ia pana lepot tase dia tu matoa. Ia pana lepot tase dia tu matoa. Lepoi poleri tanggung jawabnya anak yang bersangkutan. Nareko purani ipakawi. Lepon itu. Jadi nareko engka anak-anak makun rai pura ni malakai tu matuana lepeni tu matuana. Dena gaga urusanna ya roden tu matuana lepeni. Maka ina sabab pura ni palakai tanggung jawabnya itu beralih kepada suaminya. Tanggung jawabnya beralih kepada suaminya. Ia naro nareko engka sewa makun rai. Iya. Malasa itu matuana. Kalau tidak ada izin dari suaminya, dia minta izin, Bapak, elok kalau celengi itu matuai, magai malasai, ipamadangi. Tapi maka dia lapul lakai, aja namun lau.
maka ketika itu wanita yang melaksanakan ini tidak berdosa. Nareko de na joka. De nama dosa nareko de na joka. Nah sabab magai pura kejadian di tempoh Nabi Muhammad SAW. Tapi saya kira pada umumnya suami yang berpendidikan, suami yang memiliki hati, suami yang memiliki iman, narek kumalasai matuana, na minta izin dia punya istri untuk menyeguk sang orang tua, saya kira insya Allah diberikan izin. Tapi narek kode na yareng izin de to nama dosa, na sabat tanggung jawab orang tua talembani rilakaina. Itu yang pertama. Yang kedua nareko engka anak-anak purani pak baine. Purani pak baine, maka tanggung jawab orang tua sudah lepas. Mebu ideceng untuk alena, mebu ija untuk alena, dia nak kena tu matuana. Dia nak kena tu matuana lepas ni. Jadi ini tu matuana nareko purani pak baine anak tak. Purani tapal lakai anak tak. Lepas ni tu dia nak gagal masalah. Alena mani, sorol lepa-lepa ni dia, sorol lepa-lepa ni. Alena mani si urusu bainena, alena mani si urusu lakaina. Soro lepa-lepa ni sudah selesai. Nah oleh karena itu, anak yang belum balik, ibaratnya walaki contoh, anak yang belum balik, kebetulan mate ni, dua mas surang urane nama kunrai. Yaro makunrai maki umur ni 15 tahun, engkan ada cena. Tapi ternyata ya kasih laput tahu dek nagagambok na mati ambok na. Dek gagambok na mati ambok na. Kemudian sinin na amurena poler ambok na mati Tony. Mati. Kemudian lato na poler ambok na mati Tony. Seluruh keturunan keluarga yang bersumber dari sang laki-laki mati mana nih? Mati ni ambok na. Mati ni lato na dari jalur poleri ambokna, mate ni cikalina pole jalur dari ambokna. Engkau mas Suraya hewedendre daine umur 15 tahun. Apakah anak ini bisa menjadi wali? Apakah anak nasabak dua mas surah? Anak yang pertama adalah perempuan berumur 15 tahun engkau ada cena, kemudian anak yang kedua adalah anak laki-laki yang berumur 7 tahun atau kada 8 tahun. Mate mana ni walina? Nang kada cena ya lapungana kada cena lapungana. Apakah anak yang bersangkutan saudara laki-lakinya yang berumur 7 atau 8 tahun bisa menjadi wali? Jawabannya dalam fikih itu tidak boleh menjadi wali. Dena wadi mantaji wali. Tidak boleh. Maka wali itu adalah wali ahkam atau wali hakim. Jadi yang harus menjadi wali adalah kepala kantor urusan agama. Magai nasabat dia pernah balik. Pasang dinarik ko balik ni umur 9 tahun. Baru bisa mak bakile. Saya mewakilkan Pak Kuah mengkawinkan atau menikahkan kakak saya bernama Siti Fatimah binti Haji Abdul Aziz Pardu karena Allah Ta'ala. Maka dari Pak Kuah saya terima perwalian saudara. Asani aro? Asani. Tapi dari kode pernah balik yaro dende surang uranena belum cukup 9 tahun. Tidak bisa menjadi wali. Tidak bisa menjadi wali. Jamaah subuh yang sama berbahagia. Saya tambah sedikit Pak. Ya tambah sedikit. Mudah-mudahan kita ini masih punya kesempatan. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, Rufi'al kalam an salasatin, rakib dan atid. Allah Subhanahu Wa Taala membebaskan pulpennya, membebaskan kalamnya, alias tidak mencatat kebaikan dan tidak mencatat keburukan an salasatin, 3 golongan. Jadi engkau telu golongan de nai cata inarekko mapugawi ideceng, de to nai cata inarekko mapugawi dosa.
nasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor sedi ia naritu anis sagiri hatta ya beluga. Anak-anak yang belum balik sampai ia balik tidak dicatat, walaupun ia melakukan dosa tidak dicatat sebagai dosa. Walaupun ia membuat kebaikan, tidak dicatat sebagai kebaikan untuk dirinya, tapi kebaikannya ke orang tuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, nasihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa anin naimi hatta yastaiqita. Wa anin naimi hatta yastaiqita. Orang yang tidur sampai ia bangun. Contoh walaki. Nareko engka tahu matindroi. Nah sahabat nareko ramalangi masih pak matindroi itu masih pak. Matindro nih boleh mak berjamaah subuh li suri bolana beraktivitas sampai jam 11 siang. Sampai jam 11 siang matamak niri kamarakna. Nala kangguluna na aktifkan ni asena. Ya rega na pecah ni kipas anginna. Makecek hawai lala kamara. Magai nasabak macen ni kipas angin. Masih pak ni tindroi nasabak majokan ni asewe. Kebetulan matindroi. Ia pana paset di matama mani asarai. Ia pana paset di matama mani asarai. Mapamula jam 11 yang ia tidur, nanti ia bangun setelah masuk waktu asar. Laba iwat tuloroi. Laba iwat tuloroi. Apakah ini dicatat sebuah keburukan atau dosa? Berdasarkan hadis Rasulullah, itu tidak dicatat sebagai dosa. Nasabah pak beri pamase pulih Allah Ta'ala. Pamase pulih Allah Ta'ala. Jadi orang yang tidur ketiduran kemudian ketinggalan satu waktu, itu salatnya tidak wajib dikada. Dena wajib diselai. Tidak usah diganti pak. Namun dek tak selai dek tu tama dosa. Tegami pai wedding selai, tegami wedding selai. Weddingnya ika ada ya roden de sempajange. Narek ko matama diri pasae na sabab pasa yeso hewe. Jam 11 mapamula tete arwana matama di pasae, ia panasalai pasae matama mani asarae. Nalupai sempajan lorohe nataro pangeli. Nalupai sempajan loroe nataro pangeli. Magai maiga pangeli ramalangi. Mapamula tete arwana buka itu kona, ia panasalai matama mani asarae. La haula wala quwata illa billah. Deu mas sempajan loro nataro pangeli. Bagaimana keadaan seperti ini? Maka salat yang dilupa itu harus dikada pak. Masuluk kalaki. Upana nadeta masuluk kala. Madosaki nadeko deta masuluk kala. Madosaki. Jadi oleh karena itu tidur lewat waktu itu tidak dibebankan dosa dari Allah Subhanahu wa taala nasabaya tu pamase, tapi salat yang ditinggalkan karena dilupa apa? Karena beraktivitas itu harus dikada, karena itu dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, pacapureng. Yang terakhir yang tidak ditulis sebagai dosa. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au majnunin hatta yuksafu anhu. Saya ulangi. Au majnunin hatta yuksafa anhu. Orang yang gila sampai ia sadar. Jadi nareko ia ro tasik dia rupa tahu. Capu ipak burana. Pole ujangan. Capu ipak burana. Pole ujangan. Lenye ia kalena. Tidak salat. Tidak ada masalah. Tidak puasa. Tidak ada masalah. Tapi nareko ipak tama rumah sakit dadi. Manre pak bura. Pajai lasana. Maka pada saat itu wajib melaksanakan kembali salat atau puasa. Iainahe penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh maha guru kita di dalam kitab Safinatun Najah. Yaro Safinatun Najah nareko ubaca yaro. Ternyata Yahweh banyak ulama-ulama pangaji pole di Salemo.
Ternyata sumbernya yaro andre gurutta risalemo. Mulai dari Kiai Haji Abdul Rashid, Kiai Haji Abdul Rahim Puang Ngawali, Kiai Haji Abdul Rashid Puang Ngapala, Puat Cenno, katalah guru ta'yase Puat Cenno, na kuasai maneng ya hewe umat sallam oleh bengka menang hadir. Ternyata setelah diteliti engkau mupa yaro dendre kita nama kokoe. Tapi dia narisai makkadategi robola 7 naun roy mengaji. Ternyata dalam kitab buku pengaji Salemo memang banyak orang-orang yang segeri ke sana untuk mengaji. Termasuk surat-surat Tafirdaus itu keturunan ulama besar dari Salemo, Pak. Jadi dia nawat dipandang entinya tu stase. Iya, mana ulama ya tu? Mana ulama? Mana pendeta ya tu? Nareko ibaca ya ro buku pengaji Salemo. Jadi malah de emang ngaji di Salemo 3 kecamatan. Nomor sedi ia naritu kecamatan Lak Bakang. Iya, engkari telak koro celak pandrita. Ternyata kori Salemo mengaji. Kemudian kecamatan Makrang, pusatnya itu adalah di Talak. Kemudian di kecamatan Segeri, pusatnya ko hewe Risegeri, maega masuk mengaji Salemo. Nah oleh karena itu masalah oleh bengka menang hadir, termasuk kitab yang dikaji di Pulau Salemo, yang masyhur, yang banyak orang-orang sekarang berhasil membangun pondok pesantren di seluruh Sulawesi Selatan, bergelar ande gurutta, ustaz-ustazah. Itu ternyata diajar semua sumbernya dari Salemo. Yang pertama-tama, kemudian yang kedua adalah Sengkang, kemudian yang ketiga adalah Mangkoso. Jadi tempat pendidikan agama yang tertua di Sulawesi Selatan adalah Salemo, yang kedua adalah Asadia Sengkang, kemudian yang ketiga adalah Mangkoso Kabupaten Baru. Makoni roka pangudapi pala turaki mamuari marilah doa kiri pang Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ia manenna engkai hadir ia hewe. Insyaallah marilah doa kiri pang Allah taala, engka manakin alam priya sungat pang Allah taala. Nawerekit tu memajapa pang Allah Subhanahu wa taala, na patuju sinin na jama-jama linota, na sage na pakina ditta, sage na pakina ditta rilino, lebi-lebi pamati reser mondina pang Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassuana wa tadarruana wa ta'abbudana wa du'aana wa tammim taksirana ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ghfir lana wa liwalidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwas bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pada mak baca ki Fatihah nia kengi riwatak kaleta nia kengi realeta untuk ipatep riwatak kaleta bereko yaga sininna la salah sangkai mak debola riwatak kaleta napak barakaki bacaan Fatihah tanang kaki madisi disi manang. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 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 Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Minallahil musta'an wal ihtiqlan. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.